Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Afifah Faikotu Zahra dengan NIM 43. Kemudian rekan saya. Saya Olivia Intan Puspita dengan NIM 06. Saya Yasmin Alifta dengan NIM 44. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang distribusi Poisson dalam perhitungan peluang kunjungan pelanggan pada pasar tradisional sebagai upaya peningkatan sosial dan ekonomi. Kami mengangkat tema ini karena pada poin SDGs terdapat poin 8 dan poin 11 yang mana decent work and economic growth dan sustainable cities and communities. Yang mana poin tersebut mengangkat pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Pada pasar tradisional memiliki peranan strategis dalam mendukung perekonomian rakyat serta memperkuat interaksi sosial di tingkat lokal. Meskipun kontribusi sektor usaha mikro kecil dan menengah yang termasuk di dalamnya terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai 60,51% pada tahun 2023 dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional menurut data BPS. Kemudian tujuan dari makalah ini adalah kurangnya data dan informasi kuantitatif mengenai jumlah pengunjung pasar dalam interval waktu tertentu, kemudian adanya penurunan minat generasi muda terhadap aktivitas belanja di pasar tradisional yang cenderung beralih ke pasar modern dan e-commerce, dan yang ketiga adalah keterbatasan pengelolaan dan infrastruktur pasar yang berdampak pada kenyamanan pengunjung dan efisiensi profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini terlihat ada rumus dari distribusi Poisson. Apa sih distribusi Poisson itu? Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Jadi di situ ada rumus PX sama dengan X kecil dengan E pangkat min lambda dan lambda E pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana X itu sendiri adalah bilangan bulat yaitu 0, 1, 2, atau 3. Kemudian keterangannya di keterangannya Px min X itu adalah probabilitas terjadinya X kejadian dalam interval tertentu. Kemudian E itu adalah konstanta Euler dengan besaran 2,71 sekian, dan kemudian lambda itu sendiri adalah rata-rata kejadian pada rentang waktu tertentu, dan X-nya sendiri adalah jumlah kejadian. Next. Oke, sekarang kita masuk ke metodologinya. Di sini yang pertama untuk penentuan parameternya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di pasar tradisional ini kita mengangkat pasar tradisional yang berskala besar seperti pasar induk atau pusat kota pada waktu puncaknya itu sekitar pukul 4 sampai 8 WIB. Jumlah kunjungan pelanggan diperkirakan mencapai total sekitar 500 orang per jam di seluruh area pasar. Angka ini sendiri merupakan rata-rata berdasarkan kondisi pasar yang ramai dan aktif pada jam sibuk. Oleh karena itu, dalam pemodelan ini kita mengambil parameter atau lambda sebesar 500 pelanggan per jam, di mana ini merepresentasikan intensitas rata-rata kunjungan pelanggan dalam interval waktu 1 jam operasional pasar. Dari rumus yang sudah dijelaskan tadi, berarti keterangannya untuk lambda itu sama dengan 500, untuk X-nya sama dengan 490. Oke, next. Setelah itu kita hitung
Oh iya, sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam rumus, di mana PX sama dengan 490, sama dengan E pangkat min 500 dikali 500 pangkat 490 dibagi 490 faktorial. Untuk memudahkan perhitungan, kita menggunakan tools Python, di mana import library Poisson. Untuk probabilitasnya itu 490,500 dan didapatkan hasil perhitungannya adalah 0,0163 atau 1,63%. Artinya ini peluang tepat 490 pelanggan datang dalam 1 jam adalah sekitar 1,63%. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, analisis dan interpretasi dari proyek kali ini adalah nilai peluang sebesar 1,63%, yang mana kejadian tepat 490 pelanggan datang saat rata-rata kunjungan adalah 500 pelanggan per jam, termasuk dalam kategori mungkin saja terjadi meskipun frekuensinya tidak terlalu tinggi. Dan apa hasil dari analisis dan interpretasi ini untuk para pemangku kebijakan, yaitu memprediksi kebutuhan fasilitas dan pelayanan saat kunjungan sedikit menurun dari rata-rata. Kemudian dapat menyusun skenario operasional untuk menghadapi fluktuasi harian, kemudian dapat menentukan ambang batas minimum pengunjung yang masih tergolong normal dalam jam sibuk. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.